Ketika petang tiba, ketika lelah terasa, ketika penat menyelimuti, hanya aku yang selalu menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Niko Avianto dengan program baru saya, episode perdana pada channel YouTube saya yang saya beri nama Sudut Kamar. Karena apa? Selalu ada inspirasi dan imajinasi yang datang dari sudut kamar. Nah, pada hari ini saya berkesempatan berbincang-bincang ringan dengan teman dunia maya saya. Siapa dia? Langsung saja kita hubungi via udara. Halo. Halo, selamat malam Kak Retno. Malam juga. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik-baik saja. Lagi sibuk ngapain nih? Biasalah, kerjaan dikit-dikit. Kerjaan dikit-dikit. Jangan sebanyak-banyak. Saya nggak percaya kalau kerjanya dikit-dikit. Iya, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kenyangan, nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kenyangan, tapi rezekinya melimpah dong. Gimana nih? Saya ucapkan selamat datang dulu Oke. di channel saya. Oke. Nah, tadi nih pada perkenalan, saya sedikit ngomong nih tentang Kak Retno. Saya dengar-dengar ya, kita kan sering sharing nih. Siapa sih Kak Retno? Ya kan? What? What that? Siapa sih Kak Retno? Yang jelas kalau dari Bukan siapa-siapa yang jelas. Yang jelas bukan siapa-siapa. kita kan sering ya belum sering untuk chat WhatsApp, tapi belum pernah telepon. Oke. Yang saya tahu nih Kak Retno adalah berkecimpung di bidang tim kreatif dari dunia pertelevisian. Apakah benar? Ya, cenderung nggak hanya TV aja sih saya kerjakan, itu layar lebar untuk film yang dibawa keluar gitu ya, untuk apa namanya jadi lupa ya. Lupa. Jadi nggak cuma mencakup televisi aja yang seperti iklan atau untuk penyuluhan gitu juga aku kerjain proyek-proyek seperti itu. Oh, jadi semua proyek yang berhubungan dengan dunia entertainment. Ya. Kak Retno, Ya. suaranya bisa dikerasin sedikit? Perasaan udah gede banget ya, ngebat. Suaraku ngebat banget. Saya takut jomplang. Jomplang apa ya? Kenapa itu? Jomplang itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Segini nih pas nih. Tak balance. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih yang sudah saya susun tentang. Takut nih saya. Jangan takut, kita ngobrol santai aja, informatif. Biar ada informasi yang diterima oleh yang dengerin kita ngobrol. Oke. Tim kreatif itu apa sih dalam sebuah proyek? Produksi ya. Yes. Dalam sebuah produksi. Tim kreatif itu salah satu atau tim yang membuat suatu produksi yang akan menghasilkan yang akan menghasilkan hiburan untuk masyarakat. Jadi tim kreatif itu terbagi menjadi beberapa bidang. Jadi ada tim kreatif dari penyutradaraan, dari tim kreatif make up kostum, dan tim kreatif
art gitu. Jadi ada bidang masing-masing kameramen gitu. Jadi masing-masing bidang ini menjadi satu yang menghasilkan sebuah sebuah karya, ya dibilang karya ya, sebuah karya yang bisa diterima atau bisa menghibur masyarakat. Oh, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Saya pikir dikerjakan semuanya. Oh tidak, jadi ada bidangnya. Ada bagian-bagiannya. Ya ada dalam satu produksi itu ada ada bagian-bagiannya. Jadi untuk mungkin penyutradaraan itu terdiri dari sutradara, asisten sutradara, terus ada astada schedule, astada set, itu ada. Jadi mereka itu ya kalau layar lebar itu bisa penyutradaraan itu bisa 10 sampai 8 sampai 10 orang gitulah. Itu di bagian penyutradaraan aja. Kalau layar lebar ya. Maksudnya tim kreatif di bidang penyutradaraan. Penyutradaraan, ya. Kurang lebih sekitar 10 orang. Ya, itu untuk layar lebar. Terus kita bicara untuk proyek besar ya. Maksudnya untuk tontonan bioskop gitu. Terus itu kurang lebih seperti itu. Dalam sebuah produksi nih, sebuah film ataupun sinetron ya kita bilang, berarti itu rame orang ya? Bukan main. Bukan main. Karena kalau yang main, tapi gini, walaupun banyak karena kita sering ketemu ya, kita udah seperti saudara gitu, udah sering ketemu gitu kan, karena kan tiap hari, apalagi kalau stripping ya, stripping itu yang tayangan di televisi setiap hari atau continue bersambung setiap hari gitu kan, itu namanya stripping. Nah itu lebih sering banget ketemu. Jadi 90% berkumpul dengan mereka daripada dengan keluarga. Nih ngomongin waktu kerja. Kalau kita dengar nih, kalau orang awam ya, kalau kita kan pasti nengoknya di sinetron saja. Atau dari seleb-seleb itu kerja dari pagi ketemu pagi. Bener nggak sih situasinya memang seperti itu? Betul sekali. Jadi tapi kembali ke manusianya, kalau memang dia punya jiwa seni itu udah tidak melihat waktu atau tidak melihat uang seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi bener ya, dari pagi sampai pagi lagi. Pasti iya, dari pagi. Jadi aku juga pernah tuh callingan jam 6 pagi. Breaknya jam 3 pagi, callingan lagi jam 6, dan itu dari lokasi langsung keluar kota, jadi nggak pulang lagi. Jadi callingan jam 6 di dalam kota. Nah callingan paginya itu jam 8 tapi di Anyer. Jadi dari break lokasi itu langsung ke Anyer, nggak pulang dulu. Nggak pulang dulu. Iya. Kapan istirahatnya? Itu ya gitu, makanya memang orang-orang pekerja keras yang bisa bekerja di situ, dan memang banyak juga yang nggak kuat juga. Banyak yang nggak kuat. Jadi orang-orang terpilih dengan secara ya hukum alam lah ya, kalau memang mau udah jalannya lah dia ke situ. Mampu udah jalannya sama suka, pasti akan dilakukan dengan ikhlas dan senang hati tentunya. Iya kan? Memang kalau melakukan dengan hati itu udah apa ringan aja ya, kan? Iya, jadi mengalir aja, udah seberat apapun itu di lokasi itu mengalir aja. Kalau saya ngebayangin nih, dalam sebuah proyek itu pasti adalah ya kesusahannya atau kendala-kendala. Boleh di-sharing kendalanya seperti apa? Ini aku berbicara di bidangku ya. Aku kan megang konsep make up kostum. Konsep make up kostum. Iya. Jadi konsepnya aku pegang konsepnya. Umpama karakter itu make up kostum itu benar-benar membantu sang pemain untuk menimbulkan karakter di dalam pemain itu, untuk memerankan peran yang ada di skenario. Oke, kok make up dan kostum ya. Berarti Kak Retno itu tahu dong skrip isi dari. Bukannya tahu lagi, harus tahu. Kadang kan kita kan taunya cuman itu dipegang oleh sutradara. Nanti sutradara yang ngarahkan nanti make upnya harus seperti ini, kostumnya seperti ini.
Oh enggak, kalau kita sharing. Jadi gini, Oh sharing, ada sharingnya. kalau sepengalamanku ya, Mm-mm. itu kalau aku biasanya aku baca skenario nih, aku baca materinya. Mm-mm. Materinya begini 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 nih. Aku udah punya gambaran nih. Oh si umpama Sinta gitu. Oh Sinta ini harus pakai ini, dimakapin seperti ini. Itu udah di kepalaku udah isi gitu. Nah nanti aku sodorkanlah konsepku ke sutradara. Mm-mm. Nah sutradara pun punya konsep sendiri. Jadi kita bandingkan konsepnya gitu. Dan alhamdulillahnya selama saya jalan konsep saya selalu masuk. 90% lah masuk. Karena 10%-nya karena berdebat aja. dengan feeling atau dengan apa namanya ilmu yang didapat nih, sebenarnya udah berapa lama sih berkecimpung di dunia tim kreatif ini? Saya tahun berapa? Aduh ntar kau sebutin ini banget ya. Jadi saya Enggak dulu itu dong. sebelumnya itu saya bergabung di PTKJ. Peran Kesenian Jakarta. Jakarta. Pengembangan peran kesenian Jakarta. PTKJ Pengembangan itu peran kesenian Jakarta. ya betul itu kalau nggak salah itu dulu kalau orang bilang sih D3-nya Kaji, tapi saya nggak tahu juga. Yang penting saya berkecimpung di situ aja. Jadi di situ saya sebenarnya bidangnya di peran. Jadi tapi di situ bagusnya dia itu mengembangkan semua tanggung jawab dalam satu produksi. Tata cara. Jadi gini loh, apa ya kalau dibilang itu struktur produksi itu, ya strukturnya itu apa, dari produser itu kerjanya apa, tanggung jawabnya apa, dari sutradara tanggung jawabnya apa, kerjanya apa, nah begitu pula sampai ke PU itu semua dipelajari gitu. PU itu bagianmu? Ya, jadi dia yang ngasih kita makan, kita minum, yang merhatiin kita itu di situ. Iya, karena bukan produksi capek banget utama kalau ya. nggak ada yang memperhatikan ya. Oh iya betul, kita udah konsen dengan adegan-adegan dan dengan itu, jadi kita udah nggak mikirin makan sendiri, jadi dialah yang paling kita andalkan itu di situ. Berjasa banget itu PU buat kita sih yang di lapangan. Jadi udah berapa lama nih berkecimpungnya dunia tim kreatif? Saya mulai dari kalau untuk pertama-tama sih saya waktu itu bergabung itu 92. Mulai pendidikan itu 92. Ya 92 93 lah, saya lupa juga, udah lama. Lalu di situ kan jadi gini, waktu dalam pendidikan itu kan kita nggak langsung langsung lulus, cuman lulus gitu aja enggak, tapi kita diarahkan ke langsung ke lokasi. Jadi kita main jadi ekstras. Jadi kita dikasih sekalian kita riset, sekalian kita langsung dapat honor gitu. Jadi kita dikirim jadi ekstras. Waktu itu saya di zamannya Kaca Benggala. Nggak ngalamin kali kan Niko ya. Iya, Brahma Kumbara itu zaman dulu lah ya. Zaman dulu jadi kolosal gitu. Itu dari tuh saya udah di situ. Itu saya udah di situ mulai diarahkan untuk ekstras, di situ main cukup lama juga. Terus kalau yang sinetronnya itu zamannya Dede Yusuf itu yang Jalan Makin Membara, itu saya juga dikirim ke situ untuk ekstrasnya gitu. Terus mulai lagi 2010 atau 2011 saya mulai di kru tim kreatif itu. Di tim kreatif saya ada callingan untuk asisten kostum. Pertama kali asisten saya. Asisten kostum saya berjalan sekitar nggak lama sih, 1 tahunan. Akhirnya saya dapat callingan dari PH. Dari PH saya pegang sendiri, pegang konsep gitu. Udah deh tuh berjalan dari ya mulai serius itu pas megang sendiri itu 2011-2012an lah, 2011 akhir kita mulai pegang sendiri. Kalau pegang sendiri kan bener-bener tanggung jawabnya ada di kita, terus kesuksesannya juga puas di kita sendiri gitu kan. Iya sih sebenarnya gini, kalau untuk produser yang bilang ke saya, udah Mbak tinggal calling asisten aja, fokus dengan konsep, tinggal kasih tahu mereka. Tapi saya suka kadang-kadang nggak puas, maksudnya gini loh, kalau tidak campur tangan saya sendiri tuh melihat tayangan tuh nggak puas. Jadi ya walaupun cuma sebentar gitu kan, aman nggak, udah aman ya udah terbuka gitu.
Ya gitu-gitu aja sih, cuman karena saya nggak puas aja untuk lihat tayangan itu kalau udah jadi itu, Mm-mm. bukan bikinan gue gitu loh, ibarat kata seperti itu. Iya, benar. Ada Kayak kepuasan gitu padahal sendiri lah ketika itu, ada, betul. pemikiran kita benar-benar memuaskan orang lain gitu kan. Iya, ya mudah-mudahan sih. Terus nih ngomong-ngomong artis nih, pernah bekerja dengan artis favorit nggak? Pernah. Siapa? Jadi aku dulu itu, tau nggak, zamannya aku masih ABG, aku pernah emang. Jadi dulu itu lucu deh. Waktu zaman kita masih ABG itu, teman-temanku tuh pada ngefans itu ke kayak yang masih ABG juga saat itu ya, kayak siapa tuh namanya, Dede Yusuf, terus kayak siapa ya, lupa deh namanya. Anjas siapa itu Mara. zamannya. Betul, Anjas Mara, terus zamannya siapa tuh yang siapa sih? Ini loh, mukanya saya itu suka lupa loh mas. Nama-nama artis malu, bener. Dia pernah di satu tempat gitu. Kalau saya justru saat itu idola saya itu Roy Martin. Roy Martin. Jadi gini, aku dulu idolain Om Roy nih. Suatu saat saya bikin FTV, saya lihat list pemainnya ya, kan aku dikirimin list pemain. Pemain siapa aja mas, aku bilang itu. Terus dikirimin, Om Roy. Terus ke lokasi, kan aku sebenarnya sebelum kita ketemu di lokasi kan pasti aku yang calling dulu ke pemain. Jadi nanti karakternya begini. Jadi mereka punya gambaran, harus bawa. Kalau memang mereka mau bawa kostum sendiri itu ada gambaran. Oh, gue harus bawa yang ini gitu. Karena kalau pemain senior tuh udah tahu gitu. Oh gitu. Jadi saya tuh paling enak ngolah pemain senior yang total. Dia berperan total gitu loh. Jadi gitu. Jadi pas ketemu di lokasi dengan Om Roy gitu, saya bilang, Om, saya kan dari dulu ngefans sama Om Roy gitu. Masa? Aduh, makasih banyak ya, kata dia gitu. Iya bener, dari dulu memang sama orang Martin ngefans banget. Nggak tahu deh, mungkin dari dia berakting ya, tuh, wah, saya salut sih, bagus banget. Dan saya syuting sama dia sekitar berapa? Lama juga sih. Lama kalau dulu sinetron mungkin lama kan, kadang tayang seminggu sekali. Iya weekly ya. Weekly, yang weekly. Jadi proses bekerjanya pun lama juga kan. Betul. Beda dengan sekarang. Sekarang tiap hari. Sekarang tiap hari kejar tayang. Iya, kejar tayang, nggak pernah pulang. Saya udah nggak ngambil lagi syuting kak. Capek. Udah waktunya kali ya, maksudnya saya sih sebenarnya udah mau pensiun, cuman kata saudara yang kenal, Mbak, jangan di film dulu. tuh nggak ada pensiun. Di film nggak ada pensiunnya, kata bilang gitu. Selama udah. masih bisa berkarya. Iya, sebenarnya sih iya, selama masih bisa berkarya. Cuman saya ngelihat angkatan saya udah pada banyak yang nggak kuat gitu di lokasi. Jadi terus dia cari ide, bukannya lo yang kayak kasarnya seperti bukannya Mbak yang harus di lokasi, tapi konsepnya aja pegang gitu. Sebenarnya gini, kalau lingkup film itu pendek ya, lingkupannya itu sempit banget. Jadi yang ketemu orang itu aja. Jadi kita udah tahu, oh kalau kita mencari orang tuh, kalau dia kerjanya kayak gini, dia kayak gini, itu udah tahu. Jadi dari judul per judul itu, maksudnya dari PH ke PH itu lingkungannya situ-situ aja gitu. Oh gitu. Nah, pokoknya iya sempit banget. Pokoknya saya ngerjain di PH Sinema Art mungkin gitu ya. Terus saya pindah lagi ke PH Mega Kreasi gitu. Itu sama aja orangnya, itu aja yang saya temuin, itu ya sempit. Jadi kita kalau mau berulah pun ibarat kata baik buruknya cepet banget beredar gitu. Oh gitu. Sempit banget, lingkupnya sempit. Jadi tersaring ya. Intinya orang-orang itu benar-benar yang mampu tersaring secara lingkungan juga, secara teamwork juga, ya kan? Iya, pasti itu. Jadi udah maksudnya udah pasti udah kenal lah kalau orang-orang lama ya, kecuali kalau orang baru berkecimpung di film ya, itu mungkin kita nggak kenal. Tapi kalau orang lama udah tahu, apalagi kalau di itu kan ada credit title-nya gitu kan, itu udah pada tahu gitu. Oh ini anak kostum, ini anak makeup, oh ini anak makeup kostum gitu, udah pada tahu. Jadi kalau kita cari yang asisten atau yang bantuin itu pasti konfirmasinya lingkungan itu aja, apa tip satu dengan tip yang lainnya pasti
ada asisten yang nganggur nggak gitu, gitu-gitu aja sih pasti kayak gitu. Sempit nih banget lingkungannya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih, mungkin menarik. Kan sudah sekian lama nih berkecimpung di dunia tim kreatif. Pernah nggak sih sekali-sekali muncul di scene? Dulu pernah. Pernah. Jadi malu saya. Nanti saya searching malu. nih, saya searching di YouTube nih. Kalau boleh pernah tahu sih. Sinetron apa atau film apa dulu? Enggak, dari awal kan memang dari saya sebenarnya basicalnya itu di perannya, di actingnya. Jadi awal-awal itu yang saya bilang itu dulu awal itu dari ekstras harian, ekstras dialog itu saya ikutin semua. Maksudnya memang tahap per tahap itu harus ngikutin gitu loh. Di dalam kelas itu tahap per tahap itu harus ngikutin. Jadi umpama tahap awal kita ikut ekstras harian itu yang ibarat siweran gitu. Itu di situ kita dapat poin di tempat kita di tempat pendidikan kita itu ada poin-poin tersendiri gitu. Nah, naik lagi ke ekstras dialog. Itu kita dapat dialog gitu kan. Itu kita ada nilainya juga gitu. Enggak cuma hanya honor aja tapi nilainya ada juga gitu. Terus kalau untuk di luar dari udah kita lulus dari situ sih pernah ya beberapa kali lah. Masuk ke sini. Tapi enggak cuman saya nggak tahu deh karena udah asik dengan itu kali konsep itu tadi yang megang konsep dengan dunia jadi konsep jadi nggak begitu tertarik lagi dengan menjadi perannya jadi gitu. Jadi udah biasa di belakang layar gitu. Iya, maksud saya itu karena saya juga termasuk orang yang belakang layar. Oh gitu ya? Gak mau berani muncul ya? Gak berani muncul. Jadi memang mental sih kalau saya bilang. Jadi itu harus mental. Saya dulu juga waktu itu juga ada uji mentalnya. Aduh bukan main itu benar-benar. Iya, kalau nggak kuat sih nggak kuat. Tapi uji mentalnya itu ke pelosok-pelosok itu observasi kita dulu tuh kemana-mana. Jadi kita itu ke Bekasi itu yang tempat pembuangan sampah. Jadi kita observasi segala peran. Entah itu peran pemulung, entah itu peran yang suka ngambilin sampah. Itu tuh kita observasi, benar-benar observasi. Cara langsung gitu atau tukang bakso segala itu kita pelajarin semuanya. Gitu. Jadi ya itu mentalnya di situ. Jadi mental mampu benar diuji, dilatih dengan situasi yang sebenarnya. Iya, kenyataan yang ada. Ada satu pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya pertanyaan dari saya sendiri. Dari lubuk hati saya yang paling dalam. Wow. Jadi deg-degan saya. Pertanyaannya adalah pernah bekerja sama dengan Luna Maya nggak? Waktu itu hampir. Jadi waktu itu saya lagi ada project di suatu PH dan di calling lagi untuk waktu itu judul apa ya? Putri Duyung. Apa ya? Iya Putri Duyung apa ya yang itu di calling di situ pemainnya dia, cuman saya lagi ada job yang harus saya stay gitu jadi saya nggak ambil. Sayang ya nggak pernah. Iya. Tapi gini, saya punya pesan nih besok kalau dapat kesempatan bekerja dengan dia, salamin ya, dapat salam dari Niko gitu. Oke, siap. Terus jangan lupa foto kirim ke saya biar saya seneng. Oke, siap. Oke, tadi mengenai dunia pertelevisian atau tim kreatif. Sekarang nih kita kenal sebagai seorang YouTuber lah ya. Aduh. Belum. Belum. Kalau Mas Niko iya. Kalau aku mau belum. Iya.
Kalau aku apa ya, YouTuber juga. Kalau Gini, Mas Eko iya, tapi kalau aku belum. sekarang kan saya sedang menggeluti dunia konten kreator. Terus Iya, dari konten yang disajikan adalah konten memasak ya kebanyakan ya. iya, Iya kan? kuliner. Mm-mm. Ada satu pertanyaan lagi, kenapa konten memasak? Jadi gini, saat itu saya Bakat kan nih. selesai, enggak sebenarnya orang juga nggak percaya saya bisa masak. Ya orang Apalagi kerja teman-teman terus. saya. Teman-teman saya nggak ada yang percaya. Saya dulu pernah punya bos, pas dia tahu saya punya rumah makan, dia bilang emang bisa masak gitu. Jadi jadi cuman saya orangnya kayak gitu. Saya kok orang aja bisa, kok saya nggak bisa gitu. Mm-mm. Bukannya sombong ya, cuman saya penasaran, cuman saya mau bekerja keras dengan kata-kata seperti itu gitu. Mm-mm. Jadi gini, saat itu saya selesai bikin layar lebar, Mm-mm. jenuh banget karena mungkin penat ya. Mm-mm. Saya bikin layar lebar itu sekitar 3 bulan keluar kota. Itu Mm-mm. kayak kalau orang makan tuh kemelukean, jadi kekenyangan mungkin ya kegiatan itu. Jadi akhirnya aku mau break dulu deh gitu loh. Aku mau break dulu deh dari entertainment ya gitu ya. Terus Mm-mm. tapi cari kegiatan apa ya? Aku kan Mm-mm. orangnya nggak bisa diem gitu. Mm-mm. Gue mau buka GoFood gitu. Jadi iseng, saya orang iseng gitu. Aku buka GoFood di rumah, itu cuma di rumah. Akhirnya alhamdulillah Laku. omsetnya bukan laku lagi, omsetnya melebihin yang biasa honor aku dapat Oh budget gitu. aku. Iya. Akhirnya udah mulai berkembang. Mm-mm. Ada job lagi, akhirnya maksudnya bukan tutup tapi tetap ada yang bantuin gitu. Mm-mm. Aku tinggal syuting gitu, masih tetap berjalan, Jalan, tapi masih aku jalan. ibarat kata udah bisa ada yang tak serahin lah gitu. Terus udah gitu pandemi. Mm-mm. Belum sebelum pandemi aku udah kayak pengen ngeliat beberapa orang yang gini loh, gue pengen kerja, pengen pakai seragam tapi nggak punya ijazah gitu loh, seperti itu. Jadi Mm-mm. akhirnya aku merekrut orang-orang yang seperti itu, buka cabang. Mm-mm. Nah, aku buka cabang rumah makan itu, terus berjalan ya Yeah. dengan yang aku puas deh, ibarat kata udah bisa mewujudkan mereka bekerja dengan memakai seragam, walaupun cuma seragam kaos atau polo shirt gitu kan. Tapi keinginan mereka kan tercapai gitu. Mm-mm. Akhirnya udah berjalan lagi enak-enaknya pandemi. Mm-mm. Nah, pas pandemi itu kampus tutup, ya kan? Kita hanya bisa buka dengan online. Jadi offline-nya itu nggak bisa buka sama sekali. Akhirnya berjalan, omset tidak mencukupi yang cabang. Kalau yang di pusat sih alhamdulillah ya, yang di rumah itu masih berjalan sampai saat ini. Akhirnya yang di cabang baru kemarin aku tutup. Tapi anak-anaknya aku salurin ke teman-teman yang membutuhkan gitu. Jadi nggak lepas begitu Nggak lepas aja. ya. Ya, jadi mereka juga masih bisa lah, ibarat kata ada kegiatan gitu. Tetap beraktivitas. Terus betul. Terus akhirnya pas pandemi itu aku berpikir gini, kangen juga ya syuting gitu loh. Kangen juga syuting, satu itu, kedua aku juga pengen sharing ke para customer gini loh, menu-menunya yang ada di sini gitu, customer tetap gitu. Jadi aku bertujuan, misiku seperti itu. Aku pengen sharing ke customerku menu-menu kita. Kedua, aku sering gitu dicurhatin teman, kegiatannya apa sih sekarang gini-gini, aku juga dong pengen usaha, pengen jualan gini, tapi aku nggak tahu caranya gimana gini gitu kan. Ini yaudah kuliner aja gitu. Kegunaannya menunya apa, gue bikin apa, itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Akhirnya yaudah sekalian aku bikin konten gitu. Oh gitu. Jadi misiku tuh di situ ada 3. 1 sharing untuk customer, 2 sharing untuk temen yang mau buka usaha, 3 ngilangin kangen syuting. Dah. Aku nggak nyangka loh, konten yang disajikan tuh bener-bener ada versi dunia nyatanya. Maksudnya nggak nyambung nih, aku nggak connect. Maksudnya bener-bener Kak Retno tuh kalau saya bilang secara profesional di dunia itu gitu. Karena setahu saya kan jadi pertimbangan balik nih, dunia tim kreatif sama dunia kuliner kan berbeda gitu loh. Sekarang gini logikanya Mas, artis-artis saja pada buka rumah makan, artis-artis saja pada buka warung. Iya.
Kenapa kita enggak? Kenapa gua harus malu gitu kan? Artis terkenal aja buka warung. Intinya ada kesempatan, Iya. ada kemauan, Sebenarnya judulnya itu ada misi. misi. Misi kita apa sih? Iya. Menurut iya. Yang 3 tadi ya. Apa coba karena diulangin lagi? Kangen syuting. Pertama sharing sama customer. Sharing sama customer tentang menu-menunya. Tentang menunya, cara ya pengolahannya gitu. Kedua, sharing dengan temen yang ingin buka usaha. Ketiga, ngilangin kangen syuting. Kangen syuting. Jadi udah nggak syuting ya nggak apa-apa, aku bikin konten aja gitu. Kasarnya seperti itu. Berarti emang sebenarnya orang yang tidak malu di depan kamera. Iya, nggak tahu juga sih. Aku sih ngalir gitu aja. Jadi apa sih ya? Kadang-kadang sih, karena kan kameramennya anak sendiri, jadi kadang-kadang galakan dia, mama, gitu ya, enggak. Jadi dia itu dari kecil udah aku ajak di lokasi. Karena lingkungannya ya, jadi tahu dia kan. Iya, cara ini. Jadi lebih suka, aku lebih suka kayak gitu. Jadi berkata dia mau protes kalau emaknya sendiri gitu yang ini. Tapi dia mau protes gitu. Kayak gitu lebih suka sih aku adu argumentasi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi timbul apa namanya? Teamwork antara mama dan anak. Iya, kalau ribetnya kalau dia lagi ujian nih, kayak kemarin aku kan nggak upload karena dia lagi ujian. Jadi dia kameramennya, dia editingnya, ya udah nungguin dia aja. Gitu. Ya udah nungguin dia aja sesempatnya dia karena masih kuliah. Gitu. Oh, oke. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman nih yang mungkin sedang merintis juga di dunia per-YouTubean ya kita bilang ya. Karena apa? Susah nggak susah, konsisten nggak konsisten. Kalau kita lihat YouTube ini kan semakin berkembang. Ya kan? Betul. Amat. Setiap orang bisa punya channel YouTube, ya kan? Setiap orang bisa punya. Jadi gini, ibarat kata bukan ibarat kata bukannya cuman orang awam aja. Artis pun larinya ke YouTube. Iya kan? Sekarang malah dikuasai dengan artis. Betul. Beda dengan dulu. Oke. Iya. Jadi semua orang sekarang bisa berkreasi. Ya kan? Berkreasi. Apa sih pesan-pesannya buat teman-teman yang ingin berkreasi dan terutama sih konsisten dengan kreasinya? Satu. Apa? Jadi diri sendiri. Iya, itu sangat amat penting. Jadi gini, kita jadi diri sendiri nih. Saya mau buat apa yang saya suka, yang bisa disampaikan ke orang-orang. Jadi diri sendiri, jangan dia bikin ini, aku mau bikin ini jangan seperti itu gitu, ngerti? Jadi ide itu mengalir dengan diri sendiri gitu. Bukan menjiplak atau boleh mencontoh, maksudnya boleh mencontoh, cuman kita balikan ke diri sendiri aja gitu. Jadi diri sendiri aja dulu gitu. Kalau kita bisa jadi diri sendiri, kita akan tersampaikan ke mereka penonton juga ya. Iya, ke penonton juga. Iya, betul. Ini termasuk masukan buat saya. Jadi diri sendiri. Iya. Benar. Jadilah diri sendiri. Itu udah paling kuat. Paling kuat. Untuk masalah hasil nanti kita serahkan kepada penggemar. Iya, itu kan jadi gini, kalau kita mengada-ada ibarat kata malah kaku dilihatnya. Kalau ibarat kata bukan kaku ya, malah nggak tersampaikan. Jadi jadilah diri sendiri aja dulu gitu. Jadi kita menyampaikannya pun luas gitu. Iya. Luas gitu. Jadi orang juga bisa nerima gitu. Ya kayak saya ini ngocok. Tapi bener Maaf ya kan kayak. Enggak, bener. Kata teman-teman itu karena orangnya sebenarnya asik. Sebenarnya orangnya gini, ramai, bawel gitu. Ternyata bener ya. Enggak sih, emang bener ya. Ya habis gimana, dunia kayak gitu, dunia yang kita harus penuh tawa. Iya, yang penting kita harus bahagia, sehat.
sehat Ya, secara ya. lahir dan sehat secara Secara batin. batin. Iya. Oke, Tri. Bersyukurlah. Iya. Oke, kita discuss, kita Oke. berdiskusi. Semoga ada yang bermanfaat untuk Amin, amin. teman-teman kita yang sedang mendengarkan podcast ini. Dan semoga kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, Kak Retno. Oke. Oke, kita Niko. tutup. Terima kasih Kak Retno sudah hadir di podcastnya Niko Sudut Kamar. Sama-sama. Oke. Sukses selalu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung waktu. Semoga dari obrolan kita tadi menginspirasi, ada hal yang bisa dipetik, ada sesuatu hal positif yang bisa kita pelajari. Dan akhirnya sampai ketemu di sudut kamar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.